teori tentang klasifikasi. Klasifikasi itu ada yang pendekatannya pixel based, ada yang pendekatannya object based. Kemudian juga klasifikasi bisa kita bisa kategorikan sebagai supervised sama unsupervised. Berarti kalau unsupervised kita tidak memberikan informasi untuk objek apa, sedangkan untuk supervised itu kita memberikan informasi objek itu apa. Nah, ketiga tipe itu akan kita kerjakan semuanya di ArcGIS. Ini kelasnya materinya aku gabung antara kalau kita mau identifikasi shallow water dan juga kalau misalnya kita mau identifikasi land. Nanti yang membedakan teman-teman yang ingin mengerjakan land sama shallow water adalah input. Kalau teman-teman yang ingin mapping shallow water, maka inputnya adalah citra yang bebas variasi kedalaman atau citra YIJ. Yang ini, oke? Cara buat YIJ udah ada di video sebelumnya. Sedangkan kalau teman-teman yang mau identifikasi land, maka input yang dipakai adalah yang ini, yang belum dikoreksi kedalaman karena kita nggak butuh step YIJ sama XIJ. Videonya nggak aku split untuk land classification ataupun shallow water classification karena konsepnya semua sama. Oke? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pastikan ArcGIS Pro kalian itu support ya, balik lagi harus support licensingnya, extensionnya untuk yang image analysis. Jadi image analysisnya harus aktif. Kalau misalnya image analysisnya nggak aktif, berarti kalian nggak bisa melakukan ini di ArcGIS Pro. Tapi kalau kalian mau pakai di ArcGIS biasa, desktop kayaknya bisa. Tapi kalian toolsnya relatif sama, tinggal kalian search aja. Tapi memang nanti pilihannya agak sedikit berbeda. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bikin dulu training sample management. Oke, kita harus bikin dulu training sample management. Tapi ada yang ke-skip, sorry ya. Sebelum itu, ini kan datanya terlalu luas ya. Kalau misalnya nanti mau dianalisis jadinya lama. Karena itu saya akan ngeklip semua datanya ke screen view saya yang segini aja. Jadi di sini ada proses indeks, aku klip pertama untuk yang gili air. Ini yang radians biasa. Kemudian, oke, sudah kita klip. YIJ-nya dulu malah yang kita klip. Sorry, aku pikir kita bisa Oke, kemudian ini gili air. Jadi tergantung aktifnya ternyata, sorry ya. Kita proses, kita klip, kemudian klip gili air udah, XIJ juga kita klip. Udah, oke selesai. Kemudian ini semua kita boleh nonaktifin atau kita grup aja. Kita grup, kemudian kita nonaktifkan. Jadi kita hanya pakai data yang sudah diklip. Kita urutannya seperti ini. Balik lagi nanti inputnya tergantung teman-teman lagi mau klasifikasi apa. Tapi secara keseluruhan sih harusnya nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau kita lihat, oke. Kita lihat kita cuma akan analisa sebagian ini aja, nggak seluruh bagian dari pulau gili karena berat. Oke. Kalau ini udah, kita masuk dulu ke classification tools. Kita harus bikin dulu training sample managementnya, termasuk kita bikin skema klasifikasinya. Ini kita open aja. Saya sebenarnya udah buat untuk gili air, mempercepat. Gili air RIHCS. Oke. Jadi pertama aku bikin ada namanya deep water. Ini level klasifikasi level pertamanya. Deep water, shallow water, sama land. Kemudian di dalam shallow water ada gini. Oke, kemudian untuk land isinya ada vegetation, ada grass, ada beach sand, kemudian ada building, sama ada soil. Ini adalah klasifikasi kita. Nah, kalau kita udah bikin klasifikasi ini, sekarang kita berdasarkan data lapangan mencoba untuk menginterpretasikan mana yang deep water, mana yang shallow water. Jadi bisa pakai yang freehand atau misalnya mau dikotakin aja juga boleh. Kalau yang deep water aku pakai yang dikotakin, tapi ingat ya, bikin sampelnya sebisa mungkin representatif. Maksudnya nanti kita kasih tahu representatif pakai apa. Ini adalah sampel deep water kita, 100% dari sampel itu deep water.
Kemudian kita masuk ke land dulu yang gampang, oke? Kita masuk ke vegetation di land. Teman-teman bisa lihat, aku senang pakai freehand tools. Jadi aku senang digitasi mana yang vegetasi ya. Ini aku di sini. Semua vegetasi. Oke. Nah, kita lihat presentasinya sekarang pixel vegetasi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan pixel di plotter. Jadi kita dalam bikin sampling sebisa mungkin proporsinya equal jumlah pixelnya untuk tiap kelas. Jangan ada satu kelas yang jumlahnya terlalu sedikit, ada beberapa kelas yang jumlahnya terlalu banyak. Oke, di plotter. Kita tambahin lagi di plotter di sini. Kira-kira nih udah ya kita nggak bisa bikin exactly the same, tapi minimal mirip lah ya. Ini adalah deep water sama vegetation. Kemudian kita balik lagi ke sini ke darat karena kita mau ngambil sampel untuk pasir pantai. Ini adalah pasir pantai, pakai freehand tool aja. Dan aku delineasi ini adalah area pantai. Ini juga area pantai. Kalau kita lihat ini masih belum sampai proporsinya, berarti harusnya di 30-30 ya. Kita pilih lagi, mungkin di atasnya sini. Dan oke, cukup, mungkin sedikit lagi sih. Oke, ini adalah sampel dari pasir pantai. Proporsinya sudah relatif hampir sama. Oh, pasir pantainya proporsinya masih kurang banyak. Tambahin lagi. Ya, mungkin kita main di 30% ya. Range-nya. Ini juga udah sekitar sini mungkin. Sedikit lagi. Oke. Malah ini bisa jadi kebanyakan. Tapi ya kita nggak apa-apa. Kita gabung. Ini 35% pasir pantai. Kemudian kita masuk ke grass atau grassland-nya. Teman-teman lihat di sini ada grass. Nah, ini yang kita delineasi. Oke. Ini sampel grass kita. Baru 10%. Tuh, kalau ada kesalahan gini, teman-teman tinggal klik terus lihat ya di oke. Dan kita cari lagi yang rumputnya agak luas. Ini bisa kita pakai. Ini belum nyampe 30%. 13% sampelnya. Explore, ini ada luas. Ambil. Ini ada tanah di sini, jangan sampai salah. Sampling. Ini baru berapa? Belum. Oke, jadi ini akan aku postpone aja. Jadi teman-teman lihat nanti hasil akhirnya dari delineasi untuk semua objek. Oke. Jadi ini udah yang apa namanya untuk plan-nya. Sekarang kita masuk ke ke objek di shallow water-nya. Jadi kalau shallow water itu kita digitasinya atau kita bikin training sampelnya itu tidak sesimpel kita bikin di daratan ya, karena kita nggak tahu objeknya apa dan appearance-nya secara keseluruhan relatif mirip. Jadi biasanya kita dapat bantuan dari data survei. Contoh, ini ternyata yang hitam-hitam di sepanjang garis pantai ini dia adalah seagrass. Karena itu kita sampling ini semua adalah seagrass. Sampling kita
Wow, luas juga si seagrass-nya dibandingkan sampel area yang lain. Gak apa-apa, seagrass agak sedikit mendominasi di sini. Kemudian aku butuh koral. Jadi kalau kita lihat di sini adalah area koral. Dari hasil survei lapangan yang diigir di sepanjang slope-nya ini terumbu karang. Nah, itu kita coba delineasi ini daerah koralnya. Oke, kemudian ini juga koralnya. Kemudian ini juga koral. Juga koral. Ini juga koral. Sorry. Ini data training kita. Ini juga area terumbu karang. Kira-kira seperti itu. Oh, kayaknya jumlahnya koral masih nggak terlalu banyak karena emang proporsinya. Oh. Kemudian di koral, koral cuma 8%, jadi masih sedikit banget. Jadi harus kita tambahkan. Ini juga diidentifikasi dari data lapangan, dia terumbu karang di sini. Jadi ini area terumbu karangnya. Jadi kalau teman-teman lihat lebih zoom, karena aku udah ke lapangan, yang terang-terang ini jadi dia terumbu karangnya itu patchy ya. Jadi di sekeliling terumbu karang itu biasanya ada pasir. Nah itu delineasinya harus pas. Kayaknya objek-objek kemungkinan besar dia pasir itu nggak kita pakai. Terumbu karang. Kalian kalau ngeliat, kok ibu lancar banget, ya karena aku udah ke survei, jadi aku udah hafal banget distribusi objeknya kayak apa. Nah, jadi kalau di mapping, Coral Reef mapping itu penting banget kita melakukan survei lapangan. Oke, ini udah. Mudah-mudahan cukup banyak. Ya, 13%, oke. Kemudian kita butuh rubble. Jadi rubble itu adalah pecahan batuan. Nih, ini adalah area rubble. Kenapa kita bisa tahu ini area rubble? Karena terumbu karang, air itu pada pecah di sini. Jadi dia banyak rubble, batu-batu gitu. Ini adalah area rubble-nya. Tapi kalian jangan delineasi pecahan ombaknya ya. Jadi delineasi karangnya benar-benar di karangnya, di trouble-nya aja. Kemudian yang terakhir yang paling susah si sand. Karena sand dia jarang, karena rata-rata di daerah ini yang terang banget ya sandnya itu bercampur sama rubble. Atau nggak bercampur sama seagrass. Jarang ada yang benar-benar sandnya murni. Ini contoh yang sandnya murni kelihatan banget sebenarnya. Ini delineasinya harus pas, jangan sampai area yang bukan kita identifikasi. Oke. Sudah berapa persen sandnya? Wow, masih sedikit. Ini yang paling susah karena objek di lapangannya nggak banyak. Yang pure sand ya, pure sand pixelnya itu nggak banyak. Jadi cukup challenging untuk bisa ngeidentifikasi sandnya. Oke. Ini sebetulnya kalau teman-teman besok harus yang kayak koordinatnya di mana kayak gitu. Terus kalian delineasi berdasarkan data koordinatnya areanya. Oke, ini udah. Sih belum, palingan berapa persen. Susah sih soalnya. Oh ya, sama di deep water ada EMSN juga. Nah, ini adalah hati-hati jangan salah antara sand dan pecahan ombak. Nah, ini beberapa area ini dia tuh bukan terumbu karang tapi dia pasir. Tapi kecil. Gitu aja. Itu yang kita coba identifikasi. Oke, kita lihat. Di sini sandnya masih kecil banget proporsinya. Cuma 2%, padahal yang lain hampir 10%. Jadi kita harus tambah sampel dari sand. Mana lagi ya? Salah klik. Jadi kalau salah klik kayak gitu tinggal dipilih objek yang paling terakhirnya, kemudian delete ya.
Mana lagi ya yang send? Oke, ini bisa. Ini sendnya agak nyampur dikit sama trouble, jadi kemungkinan besar nanti hasil klasifikasi antara send dan trouble-nya mirip. Kemudian explore lagi. Ini sebenarnya ini banyak send di sini, tapi dia kecil pixelnya. Ini pixel send, ini send karena terlalu terang. Terumpu karang itu dia relatively. Kita coba. Oke, mungkin saya nyerah. Sampel sendnya nggak begitu banyak, kemungkinan nanti errornya tinggi untuk send. Nggak apa-apa deh, dinaikin dikit lagi ya. Oke, mudah-mudahan lagi di 5%. Cukup. Dah, segini deh, cukup deh. Ini klasifikasinya udah. Nggak lupa misalnya kalau mau diedit boleh lah, biar nggak lupa ini tuh yang air IRS ya, saya takutnya salah. Yes. Kemudian ini di save, ini di ini aja taruhnya. Ini adalah training, banyak ya udah. Training sampel, kita namain di air. Save. Oke, save all edit. Kalau udah, ini adalah distribusi dari data sampel kita. Kalau misalnya teman-teman nanti kayak cuma mau fokus di darat, mau fokus di laut, tips pertama adalah ini langsung di-masking juga boleh. Atau bisa juga kita maskingnya kita klasifikasiin, kemudian nanti kita masking. Jadi ada dua opsi. Nah, ini adalah distribusi sampel data kita buat bikin klasifikasi. Maka selanjutnya kita bisa melakukan klasifikasi. Jadi yang mau dijadikan input itu yang kita pilih. Untuk ini, kali ini aku nyontohin kalau inputnya memang untuk shallow water habitat mapping. Jadi aku pakai inputnya adalah data citra yang sudah terkoreksi kolom airnya. Ke imagery, classification tools. Oke, kita pakai supervise, object base, classification skemanya. Ingat tadi kita pakainya gili air, kita udah buat gili air. Kemudian segmented image-nya, kita belum melakukan segmentasi, jadi nanti kita buat. Tapi training sampelnya kita udah punya. Kemudian kita punya training sample. Oh iya, yang kurang adalah kita belum bikin reference dataset ya. Itu buat uji validasinya nanti. Referensinya. Kayaknya nanti terakhir aja kali ya. Gili Menotrain. Kita udah punya training sampelnya. Supervise, object base, passing skemanya udah, outputnya udah, segmented image-nya belum, reference datasetnya belum. Jadi aku pengennya uji akurasinya terakhir aja. Ini adalah training sampelnya udah. Kita kan udah buat tadi di training sampel. Next. Nah, khusus untuk yang object base ini benar-benar akan mempengaruhi bagaimana image Anda akan disegmentasi. Kita contoh review dulu. Kalau kita pakai dengan settingan dasar seperti spektralnya 15, spatial detailnya 15, nanti kita lihat bagaimana hasil segmentasinya. Oke, kalau kita lihat ini hasil klasifikasinya nggak begitu memuaskan, terutama karena kita ingin fokus ke si laut apa namanya, laut dangkalnya ini dia tidak tersegmen dengan baik ya kan objek-objeknya. Karena itu spectral detailnya aku naikin, spatial detailnya aku naikin, kemudian kita lihat ini juga aku naikin sampai ke 30 kali ya. Kemudian kita tunggu bagaimana dia mensegmentasi dengan kondisi settingan seperti ini. Oke, ini hasilnya jauh lebih baik, tapi
Masih banyak yang terlalu general ya, seperti yang objek di sini tidak terkelaskan, tapi yang di sini sudah cukup baik. Karena itu aku coba atur dengan minimum segmented pixel di minimum segmented size in pixelnya. Kemudian spatial spectral detailnya aku turunin. Oke, segini. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi kalau spectral detailnya diturunin, kita bisa lihat banyak yang objek-objeknya yang harusnya jadi satu spektral yang utuh jadi nggak kelihatan. Coba kita rap. Oke, akhirnya aku nemuin settingan yang pas. Settingannya seperti ini. Nah, segmentasinya seperti yang aku mau. Objeknya ini yang memang appearance nilainya tinggi bisa terklasifikasi. Meskipun ada beberapa area yang ini nih terutama dia tidak tersegmented dengan baik. Tapi aku sudah cukup segini aja buat training. Kemudian kita next. Segmentasi sudah selesai. Kemudian, nah kita kan sudah punya data sampel, jadi kita udah nggak perlu lakuin apa lagi. Kemudian kita next lagi. Ini cukup. Kita mau pakainya kali ini adalah random forest. Settingannya kita biarkan standar saja. Kemudian kita run. Ini akan lama. Kita pause ya. Oke. Jadi ini udah selesai. Untuk segmentasinya dia berhasil, tetapi klasifikasinya fail. Ini udah berapa kali aku kerjain dan kondisinya selalu sama. Ini terjadi apabila khusus untuk yang fobia, kalau kita bikin trainingnya poligon-poligon seperti yang tadi, dia otomatis akan error. Jadi kalau teman-teman mau obianya nggak error, ada tipsnya, kita nggak bisa bikin yang model seperti ini. Kita harus bikin lagi sesuai dengan poligon segmentasinya kelasnya. Jadi nggak bisa bikin kelas dari hasil yang seperti yang sebelumnya. Tapi kalau yang pixel base, kita bikin training sampel poligon-poligon gitu dia masih mau. Kalau yang di sini dia benar-benar nggak mau. Karena itu ini harus di delete. Kemudian kita segmented ulang. Contoh segmented ulang adalah ini misalkan jadi koral. Harusnya ini bukan koral tapi deep water karena aku lagi di deep water. Ini kita double klik. Lagi proses. Jadi nanti harus nge-selectnya sesuai dengan ngasih trainingnya tuh sesuai dengan poligon hasil segmentasinya. Jadi misalnya ini kayaknya ini satu poligon segmentasi coral, maka harus double klik ini jadi coral kayak gitu. Nah ini prosesnya lumayan takes time, jadi aku akan kasih lihat hasil akhirnya aja. Jadi ini contoh kalau kita mau segmented, jadi kita milih sampelnya itu di daerah yang memang dia tersegmentasi untuk itu. Sebagai contoh, ini misalnya building, kita tahu ini segmented building. Nah, samplingnya tuh benar-benar di polygon segmented yang dia merupakan area building. Nah, kalau gini dia kepilih semua, kita nggak mau, kita cuma mau yang satu area kecil itu aja. Ini dia. Pilih semua lagi ya. Berarti kita ganti karena jadinya kepilih semua pemukiman di daerah. Atau vegetasi deh, aku pilih vegetasi udah cukup. Nah ini kita bisa pilih di sini dia sebagai area vegetasinya. Jadi benar-benar training sampelnya tuh per segmented object. Jadi membangun training areanya sesuai dengan objeknya. Gitu. Jadi itu bedanya. Ini vegetasi, kayak ini vegetasi. Jadi nanti dia nge-select satu vegetasi. Nah kita nggak bisa pakai kalau misalnya modelnya poligon area-area itu. Oke, kita bisa next sekarang. Kita ulang lagi klasifikasinya. Kita ulang run. Ini akan lama, jadi aku post dulu. Oke, ini hasil klasifikasinya. Sudah selesai. Jadi berat juga ya dia tuh kalau sekarang dia nggak error. Jadi aku ingetin sama teman-teman kalau mau bikin training sampel untuk yang object base sama yang pixel base itu
relatively berbeda. Nah, ini hasil klasifikasinya, ini grassland, ini soil, ini terdeteksi sebagai apa? Soil ya? Oh, jadi informasinya relatif mirip, tapi nanti kita bisa akalin sebenarnya. Itu sebabnya kadang-kadang kita tuh susah juga kalau mau bikin sistem klasifikasi darat sama ini gabung. Jadi sebisa mungkin sih kalau mau daratnya di masking dulu gitu kan, baru kita bangun klasifikasinya. Dan ini aku bikin coba aku buat aja semuanya dan jadinya nggak begitu bagus. Oke. Ini segmented attribute, sampelnya udah. Kalau ini udah oke, kita run aja. Kita selesaikan. Output classifier definition. Gak usah, ini kita empty aja. Kalau ini udah, kita bisa running. Kalau udah, agak lama ya, jadi di pause aja. Oke, ini yang udah selesai. Image classification yang bagian classify-nya. Kemudian kita lanjutin ke seagrass itu harusnya warnanya hijau. Oke, masih oke. Next, masih proses. Oke, jadi ini karena jadi kalian bisa pilih sebenarnya dari step ini. Kita mau fokus ke daratnya atau kita mau fokus ke shallow waternya. Misalkan aku ingin fokus ke shallow water, jadi objek-objek yang di darat aku masukin dia sebagai satu klasifikasi. Jadi semua jadi land. Ini daerah sini ini terdeteksi sebagai land juga. Sangat sedih karena hasil klasifikasinya jelek banget ya. Jadi ini klasifikasinya jelek banget. Jadi yang nanti kita akan coba reclassified ulang khusus untuk soil dan building. Oke, segini aja. Yang 3 lainnya kayaknya oke di luar. Oke. Oh, ini tuh ada yang salah. Kalau nggak salahnya adalah kita nggak bikin training area. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, oh training areanya berarti nggak pas ya. Training areanya masih salah ya. Nah, kita coba yang salah itu yang di sini kan. Yang objek ini itu kedeteksi sebagai bangunan, sama yang ini terdeteksi sebagai soil. Karena itu kita perbaiki lagi data trainingnya. Ada yang kurang di sini adalah sebetulnya data training dari deep water-nya hilang. Karena itu aku coba tambahin aja ini deep water. Oke, sudah dapat deep water. Ini vegetation. Jadi yang paling kurang itu adalah karena kita mau fokus ke sini, jadi kita balik lagi. Ini building, padahal ini adalah seagrass. Jadi seagrass ini previewnya kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Jadi kayak dia preview aja teman-teman, dia nggak terlalu bisa teman-teman hilangkan. Kita hanya mau segmentednya aja. Oke. Ini bisa juga dihapus karena ternyata karena belum final. Kita masih merasa hasil klasifikasi kita tidak begitu baik. Karena itu kita remove. Kemudian kita ngasih sampel seagrass yang bagus. Jadi seagrass-nya belum teridentify dengan baik. Karena itu aku akan coba bangun seagrass. Masih proses, bentar ya. Oke, ini yang daerah sini seagrass dia tapi belum. Oh, salah. Kalau salah gini escape aja. Tapi ini selected. Oke, ini kita definisiin dia sebagai seagrass. Ini juga seagrass. Oke, jadi objek seagrassnya cukup banyak. Sama tadi yang masih salah itu adalah kita preview. Sorry. Oh, ini yang di atas ini ya, dia diidentifikasi sebagai
sebagai soil, padahal bukan. Dia sama, ini masih seagrass juga. Waduh, kebanyakan ya kalau segitu. Jadi aku akan coba ini kebanyakan kalau segini. Karena yang ini adalah apa namanya, rubble, yang ini seagrass, ini beda. Yang ini rubble, yang ini seagrass. Jadi kalau dalam habitat mapping itu pengetahuan akan objek itu penting di lapangan sebenarnya. Klasifikasi itu hanya membantu kita supaya kita nggak perlu digitasi manual. Segmentasinya tetap ya, kedeteknya segini. Kebanyakan sih, tapi ini akan jadinya error kalau kayak gini biasanya. Jadi aduh lama, ini yang aku sebel dari ArcGIS, dia tuh loading rasternya lama banget. Oke, jadi training sampelnya udah saya update lagi. Semoga lebih baik hasilnya. Next lagi. Sudah. Kemudian kita run. Kita tunggu apakah hasilnya jauh lebih baik daripada yang tadi. Nah, jadi ini hasilnya setelah kita coba bikin training ulang, kita retraining ulang data-datanya, kemudian kita mau lihat distribusinya seperti apa. Hasilnya jauh lebih baik. Kalau tadi banyak banget objek-objek di darat yang muncul di shallow water, sekarang sudah tidak. Jadi penting banget untuk teman-teman bikin training kelas yang baik. Oke, kita bisa next, in classified, next aja. Akan lama, kita pause dulu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sini. Kita mau masukin ini ke land, soil juga ke land, kemudian vegetation juga land, karena kita mau fokus ke darat, grass juga land. Sand beach ini takut gabung, jadi si sand beach sama sand yang di laut kita nggak gabung. Oke, kita next. Fail to merge class. Oke. Kenapa nggak mau? Kita biarin dulu deh kalau misalnya. Kenapa nggak mau ya? Supposed to be okay. Vegetation, grass, building, soil. Next. Dia nggak mau. Coba kenapa nggak mau? Nah, balikin aja ke objeknya. Nggak di request di sini. Nggak tahu kenapa nggak mau. Tadi sih mau. Kita next. Oh, ini mah error dari sananya. Kita produce lagi deh kalau error ini. Next. Next, sebenarnya ini udah sih, udah sampai classified ya. Kita udah dapat kelasnya. Jadi kita bisa close aja sampai di sini classification wizard-nya. Oke, yes. Nah, ini adalah hasil klasifikasinya yang obia. Kita close aja. Kemudian hasil yang penting kita udah dapat klasifikasinya. Kemudian yang preview-previewnya biar nggak menuhin. Kalau di close aja. Oke, kalau ini yang obianya udah classified obia, kita rename biar paham. Ini yang classified obia. Kita rename di sini cuma buat appearance ya. Di database-nya sih dia nggak berubah namanya. Jadi nanti teman-teman waktu yang next text itu namanya benar-benar dipasin, namanya benar. Kemudian masuk lagi ke YIJ lagi. Kita masih classification wizard. Ini kita previous deh. Kita ke sini. Oke, kita masuk ke pixel base sekarang. Kita yang pixel base. Kita sebenarnya tujuannya aku mau bedain gimana hasil klasifikasi pixel base sama hasil klasifikasi object base. Random tree sama, kita pakainya random tree, next saja. Loh. Bentar.
previous. Yes. Oke, ini pixel base, ArcGIS output location. Next. Oh, ini kayaknya harus di close. No. Oke, kita mulai lagi dari 0. Pixel base. Kemudian kita udah punya classification schema yang kita buat. Si gili air. Kita udah punya training sample. Database. Cepetan. Data. Maaf ya. Ke error. Ini menu, bukan menu, tapi yang gili air. Training sample gili air. Salah kan? Next. Udah, ini yang classified objeknya di yang classified aja. Nah, ini adalah tadi yang training sampelnya. Kita nggak pakai SVM. Kita pakainya random tree. So, kita pakainya random tree bukan SVM. Baru kita running ulang. Tungguin agak lama. Kalau yang pixel base tuh dia cepet banget hasilnya. Ini hasil klasifikasinya ya. Kemudian kita bisa next kalau kita udah satisfied, berarti kita nggak perlu ganti data training lagi. Next. Oke, ini agak lama, kita tungguin. Oke, jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa berhenti sih kalau misalnya teman-teman udah sampai di sini aja ngerasa enough atau kita mau reclass. Jadi yang di wizard itu dia emang sampai ending di reclass objek gitu kan. Tetapi kalau nggak kepengen dari hasil ini aja mau dipakai, itu juga bisa kita stop di sini. Nah, ini contoh misalkan yang kayak tadi vegetation-nya mau dijadiin land, atau grass-nya mau dijadiin land, soil-nya mau dijadiin land. Ini sandwich-nya kayaknya jangan. Cukup ini ya. Oh, ini building nggak ada. Oke. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa rubble ada di daratan juga. Jadi memang klasifikasi antara darat dan laut itu nggak bisa digabung. Tapi ini aku shortcut aja. Tapi sebetulnya biasanya aku masking daratnya. Jadi daratnya otomatis hilang dan aku hanya berfokus di daerah shallow sama deepnya. Next. Oke, proses kita tunggu. Oke, jadi ini adalah review reclassifier karena kita nggak ada yang mau di reclass. Kita terima padanya atau misalnya kita mau bikin polygon semua dijadiin land. Nih misalnya ini digitasi manual sih sebetulnya jatuhnya bisa juga. Tadi aku udah jelasin juga ya. Jadi kita reclassify. Belum, masih loading. Aku digitasi sedikit. Oke, kemudian nanti itu semua yang di situ berubah jadi land. Ini enaknya kalau pakai classification wizard lah, kita bisa kayak langsung aja. Ya nggak sesuai, kita masking, kita jadiin land. Oke. Kemudian yang ini yang kayak ada garis-garis nggak rapihnya nih yang di sini. Bisa juga kita rapihin. Karena kita tahu ini udah di water ya. Tapi ada speckles kayak gini, speckles noise-nya ini juga bisa kita hapus. Kalau kita mau pakai reclassified yang classified within a region. Sebentar, lagi proses. Nah, teman-teman lihat, dia langsung berubah semua. Misalnya masih belum puas. Nah ya.
lagi. Nah, udah deh, cukup deh segini. Kalau misalnya mau lagi, kayaknya udah nggak bisa, karena cuma sekali aja. Finish. Nah, nyampe sini aku akan sharing gimana kita bikin uji akurasi di Earth Engine. Di ArcGIS Earth Engine. Classified, aduh banyak banget. Kita cuma sampai yang ini yang classified Obia sama aku cuma mau bandingin hasil klasifikasi yang Obia sama yang pixel base itu kayak gimana hasilnya. Apa aja? Ini aku ketik classified, misalnya ini adalah classified. Nah, sebenarnya sih ini aku pengen bandingin itu untuk jadi sebuah idea kalau misalnya teman-teman mau melakukan riset membandingkan antara klasifikasi berbasis pixel atau klasifikasi berbasis objek. Apa namanya, caranya gimana, kemudian flow-nya kayak apa. Cuman yang dari tadi udah aku kasih lihat bahwa khusus untuk pakai software ArcGIS, si classification berbasis objek itu challenging, terutama untuk kita milih data training sampelnya. Jadi kalau data training sampelnya nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Karena ngambil training sampelnya harus per segmented areanya. Nggak bisa kayak kita bikin titik-titik kayak gitu. Ya tadi itu yang udah ada polygon sebelumnya. Oke, mau dihapus aja lama banget loh. Remove, saya nggak mau. Maksudnya biar nggak penuh gitu kan. Tetap aja dia muncul, guys. So kesel deh sama ArcGIS. ArcGIS itu memang tidak bagus untuk analisa data raster, tapi ya karena ini adalah satu-satunya software yang nggak bajakan yang kita punya di geografi. Karena itu saya kekeh mau pakai ArcGIS. Karena kalau kita pakai NV, kita tuh NV nggak punya yang license. NV kita tuh bajakan. Pakai software bajakan itu menurutku nggak pas gitu. Jadi teman-teman, dan yang paling masuk akal software yang affordable menurut saya Esri ya, ArcGIS ya, karena dia lumayan lah kayak sekitar 600.000 per tahun gitu. Dan kalau misalnya teman-teman besok kerja, kayaknya 600.000 per tahun invest untuk software ArcGIS cukup worth it lah untuk analisa data spasial selama 1 tahun. Kalau Esri, ArcGIS, NV itu nggak ada yang user friendly yang murah buat personal use. License-nya tuh nggak ada. License-nya tuh yang gede-gede dan mahal-mahal. Karena itu saya nggak rekomen kita pakai itu. Paling kita bisa pakai bajakan. Bajakan lagi gitu kan. Sayang aja selalu pakai bajakan. Oke, finally bisa nge-remove si dua sistem klasifikasi itu. Jadi yang pertama ini adalah klasifikasi berbasis objek. Ini sayangnya belum di-reclassified. Bisa tadi kan kita gagal tuh yang reclassified-nya. Kita coba sekarang reclassified di sini nih yang objeknya. Yang pakai wizard tadi gagal. Jadi aku akan coba pakai ini. Jadi apa aja? Oh ini. Oh, salah. Keluarnya ini lagi. Kita remove lagi ya. Aku maunya ini loh. Saya maunya ini loh. Saya maunya objeknya di classification tools. Oh, hilang classified. Classified. Oh, bukan. Yang obia nggak muncul. Coba kita edit. Analisis deh. Kita buka geoprocessing tools buat reclassify. Terus ini aja kita cari reclassified. Ini ada. Semuanya reclassified si obia. Mudah-mudahan bisa di sini. Kita tunggu. Oh iya bisa. Reclassified obia. Oke, bisa. Nah, ini dia. Pengen kita ganti dari sini vegetation jadi 6, grass jadi 6,
Sandwich-nya tetap, building jadi 6, 6. Oke, semua jadi sama. Output-nya reclass phobia. Ya. Oke, kita coba. Harusnya ya bisa. Untuk kita reclassify ya. Yeay. Yeay, bisa. Yeay, bisa. Oke. Kita jadiin satu dia tadi. Kemudian ini sebenarnya namanya jadi len. Nah, sekarang kita mau sebenarnya kita reclass atau nggak kita reclass sih sama aja. Tapi saya mau reclass. Jadi kita mau sekarang yang namanya validasi gitu kan, akurasinya berapa sih. Nah, sebelum bikin validasi kita harus bikin yang namanya ini tadi, data in situnya di mana. Kebetulan data in situ saya distribusinya nggak normal nih, nggak ada di sini kan, karena kemarin kita potong. Kalau kita analisanya tadi satu pulau, mungkin bisa kita pakai nih data in situ ini. Jadi untuk kebutuhan pembelajaran aja, aku akan bikin data training berdasarkan data in situ aku untuk validasi berdasarkan pengetahuanku akan lokasi. Kemudian aku bikin new aja. View dong. View. Oke, aku bikin new feature. Feature-nya sebentar kita tunggu. Oke. Di database classification. Salah. Kita new aja, new feature. Kemudian new feature-nya ini. Itu lama banget ya. Ini adalah data in situ. Dia bukan polygon tapi point. Finish aja. Cepat. Ikutin aja dia nanti. Kemudian kalau udah data in situ, aku add ke map. Kemudian aku akan buat data in situ sesuai dengan kelas informasi yang aku tahu. Kemudian di sini aku edit. Jadi aku bikin manual ya. Teman-teman juga bisa bikin manual. Kita create aja berdasarkan ya ini kalau yang beberapa kita udah tahu dia Seagrass gitu kan. Ini data in situ namanya karena kita kelasnya beda sama ini, kita sesuaiin lagi sama kelas yang kita pakai. Oke. Ini adalah pasir, misalnya aku ngambilnya. Ini adalah Seagrass. Ngambilin deh. Ini data Seagrass-nya, sampling Seagrass aja. Kali ya segini. Duh, nggak ngitungin lagi ini udah berapa. Ya, sekitar segitulah. Kemudian ini aku definisiin sebagai Seagrass. Kemudian aku bikin yang buat sandnya, ini sand semua. Ini juga sand. Lihat akurasinya situ. Ini asal banget, tapi tadi teman-teman bikinnya lebih rapi ya. Ini sand. Oke, kemudian kita cek aja deh. Kemudian ini rubble. Ini koordinat rubble. Yang ingin aku cuma mau ngasih lihat gimana kita bikin matrix. Nah, ini adalah terumbu karang. Karena di titik ini panjang sini ini dia terumbu karang semua. Jadi terumbu karang tepi atau fringing reef. Ini adalah titik terumbu karang. Oke, selesai. Kemudian edit, save edit, yes. In situ, atribut. Oke, selesai. Baru kita kasih data atributnya. Oke, saya ngasih data atribut dulu. Oke, ini data atributnya. Saya tadinya nggak mau ngasih lihat, tapi saya pikir kasih lihat aja deh.
Jadi kalian bikin Excel dulu. Kemudian kita bikin di sini kelas. Kemudian kelas aja karena semua pakai itu. Bisa juga kita tambahin, takutnya butuh kelas ID ya. Kita pakai kelas ID juga. Yes. Applying dulu. Oke, udah. Data in situ kita masih kosong. Mungkin kalau teman-teman udah tahu kali ya caranya, tapi aku bisa lihat aja. Zoom to layer. Kita mau yang ini jangan diaktifin. Ini kita mau ngasih out. Aku ngasih lihat, misalnya kita tadi ini, oh ini tadi masih seagrass. Gimana sih? Masih seagrass. Ini bukan, jadi sampai seagrass. Jadi daripada aku ngikutin satu, aku males, biasanya aku save ini aja, aku lihat. Oke, kalau udah, ini kita calculate field. Nah, itu adalah seagrass. Ingat ya, ketikannya harus sama. Kelasnya adalah ini, baik. Error. Ini karena sebentar, ada yang salah waktu bikin di sini. Harusnya di define dia sebagai teks. Sepertinya salahnya di situ. Nah, ini di define-nya as long, harusnya dia sebagai teks. Untuk itu kita hapus dulu numerik. Kalau kelas ID-nya benar numerik, tapi yang kelas biasanya dia string. Ini kita namain kelas. Kalau udah jadi itu kan nggak bisa diubah ya. Harus lihat aja. Oke. Cukup. Close. Yes. Oke, dia udah teks, udah bisa berarti. Oke, ini kelas. Coba kita cek. Sekarang kita calculate field. Baik. Oke, bisa. Ya, ini kelasnya udah bisa. Kemudian kelas ID-nya harus sama sih. Jadi kita buka dulu di sini kalau seagrass itu kelas ID-nya berapa. Lama sekali. Nah, ini ada class value. Jadi kalau seagrass itu mana? 22. Jadi teman-teman harus samain. Di sini seagrass untuk kelas ID-nya adalah 22. Ini 22. Bisa. Kemudian ini yang tadi ya. Selectnya nggak show aja. Ini yang tadi Korarif kan, dan kita pilih. Korarif itu dua berapa ya? Korarif namanya Coral.
Ini aku stop aja, tapi intinya semua kayak gitu di sini. Oke, jadi ini udah di classify, udah dikasih ID-nya sesuai dengan kita bikin di Obia dan lain-lain. Nah, ini yang Obia-nya, misalnya Seagrass itu class value-nya 22, segala macam itu udah ada di situ. Oke, nah sekarang kita mau cek akurasinya seperti apa. Jadi ada di sini confusion matrix. Oke, jadi ada namanya accuracy assessment di classification tools. Oh, imagery ada accuracy assessment. Oke, reference dataset-nya adalah data in situ. Kemudian kita udah cek ya, yang kita pilih adalah classified pixel. Yang ini yang klasifikasi berbasis pixel. Ini kamu bisa namain sendiri. Ini yang confusion matrix, misalkan namanya confusion matrix pixel is oke, dan nanti hasilnya ada di bawah karena di tabel ada di sini. Oh, failed. Kenapa failed? Kita cek kenapa dia failed. Cannot open in situ data. Edit dulu ya. In situ data. Edit. Udah, ini di close dulu. Katanya in situnya nggak bisa dibuka. Harusnya sih edit aja. Dan kita run. Oh, error lagi. Bentar ya. Oke, jadi kita udah punya data in situ. Kalau ini mau di appearance, kita bisa pakai unit value. Nah, ini adalah data in situ kita. Kita pakai unit value. Ya, class ID kita pakainya class. Jadi saya tuh orangnya nggak sabaran dan ketidaksabaran di ArcGIS itu tidak bagus. Jadi balik lagi kita punya data in situ yang ada ID-nya. Karena itu kita harus rename lagi. Kita bikin satu kolom. Tadi ini kolomnya udah dibuat. Tapi aku buat kolom baru. Namanya dialog. Kita enter. Kemudian kita save. Nah, kemudian ada yang menarik, ini adalah data klasifikasinya yang mau kita validasi, tingkat akurasinya. Nah, ini yang harus disesuaikan. Contoh, jadi masuknya ke value yang di sini ya. Kalau deep water dia 0, kalau sand dia 1, seagrass dia 2, rubble dia 3, seperti itu. Jadi karena itu, aku akan ulang untuk nge-rename, misalnya ini seagrass. Oke, seagrass itu 2. Kita classify, rename, calculate field. Jadi kita ulang renaming-nya. Oke, ini 2. Oke, saya lanjutin ya untuk semuanya. Jadi ini udah aku rename lagi, ulang untuk semuanya. Kemudian yang ini kita delete field. Okay. Yes. Ini juga kita delete. Yes. Sampai sini udah oke. Kemudian edit. Udah selesai. Kemudian kita masuk ke ekstrak yang multiple value itu. Boleh di sini toolsnya kita mau ekstrak
value. Struct value tuh poin aja boleh. Poinnya adalah data in situ. Input rasternya adalah classified. Kita bisa bilang di sini adalah validation mungkin. Oke, nama filenya interpolation. Kemudian kita run. Sampling. Oke, sudah jadi. Oke. Kemudian nanti kita bisa lihat di sini atributnya. Validation. Ini yang classified, ini raster value. Supaya namanya, jadi namanya harus sama. Kita coba modifikasi namanya dulu. Kita namain ini sebagai sebentar. Kita pakainya ground seperti ini. Dia juga pakainya long, jadi namanya ground truth. Oke, kalau udah kita close, kita save yes. Kemudian tunggu sebentar ya. Kita lanjutin lagi, ini ground truth, di mana calculate field ground truth sama dengan raster value. Jadi kita harus buat kolom yang namanya sama. Oke. Kita udah punya. Kemudian kita bisa delete. Yes. Compute confusion matrix. Nah, ini kita udah punya. Kita input akurasi assessment-nya adalah validation. Ini adalah misalnya matrix akurasi. Oke. Jadi namanya harus classified sama ground truth. Kita run. Kita coba. Detail. Oke, sebentar. Oke, kita mulai lagi. Save edit. Sih nggak mau juga. Oke, jadi penting untuk namanya itu spellingnya precise, ya nak. Classified, S-nya 2, sama ground truth. Kalau udah, kalau udah kita masuk ke compute confusion matrix, input data in situ validation-nya. Ini kalau spellingnya salah ya nggak bisa dia. Akurasi yang ini akurasi yang pixel, oke. Kita run. Oke, nanti kita langsung dapat ini yang sebelumnya saya nyoba move. Nah, kita langsung bisa dapat klasifikasinya C2, C4-nya, kemudian total akurasinya berapa, pi akurasinya berapa, kappa akurasinya berapa. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Nah, kita coba ulangin sekali lagi, ya teman-teman ingat. Jadi kita punya data in situ, ini data in situ kita, kemudian kita panggil data raster kita. Kita sekarang coba pakai yang Obia. Ini reclass Obia. Kita pakai yang reclass Obia sekarang. Oke, ini yang reclass Obia. Dia sama. Pastikan sama ininya. Apa namanya? Kelasnya. Kalau udah, ini ada yang salah. Makanya tadi pas pertama itu juga jadi salah. Ini classified S-nya kurang 2 dan dia
Di sini benar-benar sensitif, harus sama. Yang ininya juga aliasnya harus sama seperti ini. Kalau udah kita close, save yes, all. Nah, untuk yang ini teman-teman pastiin bahwa dia sistemnya sama ya, bahwa deep water itu 1, sand rubble itu 4, coral 5. Nah, ini dia ada agak beda. Kalau misalnya deep waternya 1, sandnya 2, seagrass 3, rubble 4, coral 5 kalau dia. Kalau di sini kita sampai berapa? Cuma sampai 4 ya, karena apa? Kita nggak ada deep water. Oke, dia deep waternya value-nya 1. Nah, kalau kayak gini, ini yang harus di modifikasi, bahwa entah kita mau modifikasinya di sini, bisa nggak ya kita edit di sini? Aku juga nggak tahu. Kita coba, bisa nggak kita... Kayaknya kalau ngedit di sini nggak bisa, jadi yang harus diedit adalah si data in situ-nya. Sebentar, si data in situ ini yang harus diedit. Oke, dimana ini kita tambahin 1 aja sih sebenarnya, karena yang tadinya 1 jadi 2 gitu di sini. Jadi kita clear aja. Jadi classified sama dengan, ini anaknya cuma nambah 1, jadi semuanya ditambahin 1. Classified sama dengan classified tambah 1. Oke. Nah, kita udah selesai. Delete. Nah, kemudian masuk ke, balik lagi ke sini. Kita extract value to point. Input value-nya adalah data in situ. Input rasternya adalah reclass obia. Kemudian ini namanya adalah file obia. Ini adalah file obia, kita running. Oke, sudah. Kita punya file obia sekarang. Open attribute. Ini raster value-nya kita buat tabel baru, kolom baru, nama kolomnya harus sama. Namanya ground. Ini spellingnya salah, tidak akan berhasil. Sampai ke spellingnya harus benar. Yes. Oke, dimana ground truth itu calculate field sama dengan raster value. Oke. Kalau udah, raster value-nya di delete. Jadi ini spellingnya sama, urutannya juga harus sama. Kalau udah, kita masuk ke compute operasi assessment, valuation obia. Kita misalnya di sini adalah ACC obia. Kita run. View detail. Ada error. Nah, ini yang salah satu suka bikin error ya. Jadi ada data yang empty. Jadi si data empty-nya harus dihapus dulu. Kalau udah, kita running ulang. Nah, berhasil kan? Kalau misalnya data empty-nya dihilangin. Ini adalah yang akurasi obia. Ya, kita langsung bisa dapat overall akurasinya adalah 0,6. Ini yang C3, C4, C5-nya, C2, C2, C3, ini akurasinya. Oke, sorry tadi ada miss sedikit tentang akurasi assessment. Ini udah saya benerin sekarang. Terima kasih ya.